Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Krisna Suci Rangga Margareta dari Fakultas Syariah Hukum Pidana Islam kelas 4B dengan nomor mahasiswa yaitu 222131071. Saya akan membagikan sedikit ilmu yaitu tentang hukum pidana. Lebih tepatnya mengenai pengertian hukum pidana dan kemudian karakteristik hukum pidana. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Hukum pidana atau istilah hukum pidana ini dalam bahasa Inggris criminal law. Istilah hukum pidana terdiri dari kata hukum dan pidana. Hukum tentang pidana, hukum yang berkaitan dengan pidana. Dalam bahasa Inggris disebut criminal law, dalam bahasa Belanda disebut strafrecht. Straf yang berarti hukuman, recht yang berarti hukum. Kemudian hukum pidana menurut para ahli. Yang pertama menurut Van Hemel. Menurut Van Hemel adalah semua dasar-dasar atau aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Menurut Wirjono Projodikoro, peraturan hukum mengenai pidana. Pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa, dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Kalau menurut Simon, itu kesemuanya perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan mentaatinya. Kesemuanya itu aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan kesemuanya aturan-aturan itu untuk mengadakan, menjatuhi, dan menjalankan pidana tersebut. Jadi hukum pidana ini merupakan hukum sanksi istimewa dan hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya dilekatkan sanksi pidana. Sebagaimana daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Yang pertama, untuk menentukan perbuatan-perbuatan. Perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana. Barang siapa melanggar larangan tersebut akan dikenai sanksi untuk criminal acts. Kemudian kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, atau criminal liability, criminal responsibility. Kemudian menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada yang disangka telah melanggar larangan tersebut, atau criminal procedure. Kemudian fungsi hukum. Fungsi hukum pidana ini menurut Sudarto itu ada fungsi umum, yaitu sebagai fungsi hukum pada umumnya. Kemudian fungsi khusus, yaitu melindungi kepentingan hukum. Maksud dari sebagaimana fungsi hukum pada umumnya adalah pada umumnya hukum pidana mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Kemudian dalam fungsi hukum, maksud dari melindungi kepentingan hukum ini adalah hukum terhadap melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum yang lain. Kemudian tujuan hukum. Yang pertama, tujuan aliran klasik dan aliran modern. Dalam aliran klasik, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.
Namun di era sekarang tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan dibentuknya hukum pidana secara umum adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Kemudian karakteristik hukum. Karakteristik hukum ini ada 3 macam, yaitu mengatur, kemudian penuntutan tidak bergantung pada individu, kemudian kedudukan negara lebih tinggi. Mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau negara, mengatur dan melindungi kepentingan umum. Penuntutan tidak tergantung pada individu sebagai pihak yang dirugikan, akan tetapi penuntutan ada pada penguasa atau negara melalui alat-alat kelengkapannya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Kemudian kedudukan negara lebih tinggi, maksudnya adalah penguasa lebih tinggi dibandingkan individu dalam suatu perkara pidana. Kemudian sasaran hukum ini ada warga masyarakat, alat perlengkapan masyarakat. Nih, warga masyarakat agar bertindak laku seperti apa yang dipandang patut oleh norma. Kemudian sasaran kedua adalah alat perlengkapan masyarakat. Kemudian sasaran ketiga adalah norma hukum yang berbentuk peraturan hukum menjadi pedoman alat perlengkapan negara. Kemudian hubungan hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Hubungan hukum pidana dan kriminologi. Ini objeknya adalah hukum pidana itu objeknya hukum positif, sedangkan kriminologi kejahatan sebagai gejala masyarakat. Kemudian ada lagi hubungannya dengan kriminalistik, forensik, dan viktimologi. Dalam kriminalistik, ilmu untuk mendeteksi kejahatan biasanya mencari atau menemukan bukti-bukti fisik untuk kemudian dianalisis di laboratorium, termasuk pengujian logistik atau senjata api, pengujian cairan darah, dan analisis jaringan, serta tes lain yang membantu dalam menentukan apa yang terjadi. Kemudian dalam ilmu forensik atau ilmu kedokteran, salah satu cabang spesialistik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum keadilan dan memecahkan masalah-masalah di bidang hukum. Objek pemeriksaannya adalah manusia, hidup, mayat, dan bagian tubuh lainnya. Kemudian hubungan hukum dengan viktimologi. Viktimologi ilmu yang mempelajari tentang korban. Korban berarti orang yang telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderita emosional, kerugian ekonomi, atau penurunan substansional hak-hak dasar mereka melalui tindakan yang kelalaian yang melanggar hukum pidana. Itu saja sedikit ilmu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.